Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin pemirsa, kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, insya Allah kita akan isi pagi hari ini dengan bincang-bincang edukasi yang bermanfaat bagi kita semua, amin. Dan pemirsa, beribadah ke Tanah Suci merupakan impian seluruh umat Islam. Dan telah kita ketahui bersama bahwa ibadah haji ini merupakan ibadah yang teramat mulia. Ibadah tersebut merupakan bagian dari rukun Islam bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikannya. Nah, untuk itu banyak lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan salah satunya adalah perbankan syariah. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui seperti apa kebijakan pengelolaan haji dan peran perbankan syariah. Ya, dan di sini sudah hadir bersama saya Sekjen Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia Bapak Muharram Ahmad dan juga Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Bapak Budi Firmansyah. Assalamualaikum Bapak-bapak. Sehat semuanya ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insya Allah bersama saya Indah Kirana, kita akan menemani Anda dalam program Sukses Syariah bersama Mandiri Group dan Bank Syariah Mandiri di Metro TV Meraih Kemenangan. Ibadah haji merupakan sebuah ibadah dari berbagai macam ibadah yang Allah wajibkan. Allah jadikan ibadah ini sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang dengannya akan tegak agama Islam ini. Di Indonesia, menunaikan ibadah haji merupakan dambaan jutaan masyarakat Indonesia. Menunaikan ibadah haji tidak hanya sebagai pencapaian puncak spiritual seseorang dalam menjalankan agamanya, namun juga sebagai salah satu bentuk simbol eksistensi seseorang di tengah lingkungan sosial dan masyarakat. Hal inilah yang mendorong semangat umat Islam di Indonesia sangatlah tinggi, sehingga di setiap penyelenggaraan ibadah haji tiap tahunnya, Indonesia menjadi penyumbang terbesar dari seluruh negara. Mengingat Indonesia termasuk urutan atas negara dengan populasi jumlah umat Islam tertinggi di dunia. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, bahwa yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana penyelenggaraan ibadah haji adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dengan dibantu oleh instansi terkait. Penyelenggaraan ibadah haji haruslah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan profesionalitas. Namun fakta yang terjadi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya selalu menimbulkan masalah. Problematika yang selalu muncul adalah mulai dari pendaftaran haji, biaya haji, akomodasi dan transportasi jamaah haji, pengelolaan dana haji, hingga gagalnya sejumlah calon jamaah haji plus berangkat ke Tanah Suci. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat luas tentang standar pelayanan haji di Indonesia. Ya pemirsa, kebijakan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini merupakan tugas nasional dan tanggung jawab pemerintah. Dan tentunya dalam melaksanakan tugas dan peran tanggung jawab tersebut, pemerintah mengkoordinasikannya kepada beberapa lembaga. Ya mungkin saya akan langsung kepada Pak Muharram. Pak, sebenarnya pemerintah itu mendelegasikan kepada lembaga apa saja ini untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh? Iya, penyelenggaraan haji di Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, di mana penanggung jawab utamanya adalah Menteri Agama. Dalam penyelenggaraannya, Menteri Agama berkoordinasi dengan beberapa kementerian lain, di antaranya adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri terutama, dan juga Kementerian Kesehatan. Di samping itu juga dengan beberapa lembaga-lembaga swasta. Dalam perkembangannya, karena ada penyelenggaraan haji khusus yang dikelola oleh perusahaan nasional yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama, maka juga bekerjasama dengan PT-PT yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Jadi banyak sekali yang terlibat di sini. Sampai sekarang ini sudah sekitar ada 270 yang mendapatkan izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus. Ya, kepada Pak Budi. Pak Budi ini kan dari Ampuri atau sebuah asosiasi yang membantu. Nah, ini seperti apa peran asosiasi tersebut dalam penyelenggaraan ibadah haji umroh ini, Pak? Baik, peran asosiasi ya adalah sangat penting untuk menjembatani penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama. Kita sebagai asosiasi yaitu menjembatani PIHK dengan Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama ini sebagai mitra kita di dalam menyelenggarakan ibadah haji,
Nah, kita sebagai asosiasi melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, sekaligus melakukan apa yang disebut dengan pemantapan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus ataupun umroh. Insya Allah, amin. Dan Bapak-Bapak, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, untuk itu tetaplah bersama kami di Sukses Syariah. Kita ini penyelenggara ibadah haji yang notabene memegang melaksanakan syariah, yang tentunya kita ketika jemaah menyetorkan uang juga harus melalui yang sesuai dengan kaidah syariah. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Sukses Syariah, dan pemirsa, kita masih membahas mengenai kebijakan pengelolaan haji dan peran perbankan syariah. Nah, Pak Budi dari Ampuri sendiri, seperti apa Bapak melihat peran perbankan syariah itu dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Pak? Nampaknya sangat erat, Mbak, ya, karena kita ini penyelenggara ibadah haji yang notabene memegang melaksanakan syariah, yang tentunya kita ketika jemaah menyetorkan uang juga harus melalui yang sesuai dengan kaidah syariah. Maka sesuai dengan turunan daripada Undang-Undang Haji, yaitu ada PMA nomor 30 tahun 2013 tentang pengalokasian atau sebagai BPS, bank penerima setoran haji adalah semuanya ke bank syariah. Dan sekarang alhamdulillah kurang lebih 17 bank syariah ditunjuk sebagai bank penerima setoran haji. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dari penyelenggara itu banyak sekali keuntungan yang kita ambil kita dengan bank syariah. Di samping itu kita akan mendapatkan beberapa pembiayaan, pembantuan untuk finansial. Kita sekarang dalam pelaksanaan, kita melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, ada bank garansi, semuanya juga diterbitkan di bank syariah. Jadi sangat penting sekali keberadaannya, dan itu yang kita harapkan ke depan yang akan lebih baik. Ya, beralih ke Pak Muharram. Pak Muharram, Indonesia ini merupakan negara pensupport tertinggi dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya secara keseluruhan. Nah, ini pasti banyak sekali tantangannya. Seperti apa, Pak, tantangannya? Ya, sebagai negara dengan pengirim jamaah terbesar, baik haji maupun umroh, tentu tantangan terbesarnya adalah jumlahnya itu sendiri. Kita mengirimkan dalam tahun-tahunan itu kurang lebih sekitar 200.000 jamaah haji, dan terakhir 2013 kemarin itu 740.000 jamaah umroh. Jadi cukup besar ya. Jadi tantangan terbesarnya pertama memang jumlahnya itu. Yang kedua adalah latar belakang dari jamaah haji maupun umroh itu mempunyai latar belakang yang begitu berbeda ya, dari seluruh pelosok negeri dengan berbagai adat istiadat, latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, pendidikan dan sebagainya. Tidak sedikit jamaah yang berangkat haji maupun umroh itu tidak mempunyai kemampuan bahasa Indonesia, apalagi bahasa asing. Ya, sehingga kendalanya seringkali komunikasi menjadi bagian daripada kendala itu sendiri. Dan kemudian karena jumlahnya yang besar, tentu pengelolaan manajemen haji dan umroh kita itu harus benar-benar bagus ya, baik itu penyediaan akomodasi, catering, penerbangan dan sebagainya. Itulah tantangan terbesar karena memang jumlahnya yang sangat besar. Baik. Semakin banyaknya masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji ini, tentunya juga banyak sekali yang memanfaatkan situasi misalnya. Nah, ini salah satunya mungkin ada biro-biro perjalanan yang terbilang nakal begitu ya. Nah, Pak Budi mungkin bisa menjelaskan seperti apa ini biro perjalanan yang nakal ini bisa ikut bergabung dalam penyelenggaraan ibadah haji ini? Sebenarnya begini, Mbak, yang disayangkan itu adalah kepada masyarakat. Yang pertama, sebaiknya sebelum melakukan pendaftaran dicek dulu, di cross dulu, kan Kementerian Agama itu sampai kabupaten.
Jadi sekali lagi bisa dicek kemana Pak tadi? Ke Kementerian Agama. Kementerian Ya, Agama ya, ya. Di setiap kabupaten juga kan ada Kementerian Agama. Baik. Itu insya Allah listnya sudah ada. Siapa yang mendapatkan izin penyelenggaraan umroh saja, siapa yang sudah mempunyai izin penyelenggaraan haji khusus. Jadi sudah sampai ke kabupaten-kabupaten. Jadi tolong kepada masyarakat supaya lebih jeli dan lebih teliti ketika melakukan pendaftaran. Nah ini cara asosiasi sendiri menertibkan biro-biro yang nakal itu seperti apa Pak? Kalau kita hanya memberikan informasi kepada kepolisian bahwa hal tersebut ataupun biro tersebut sudah melanggar ataupun sudah tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, karena di dalam jelas-jelas di dalam penyelenggaraannya kita yang sudah punya izin itu tidak akan minimal menelantarkan ataupun memberangkatkan jemaah. Gitu. Karena kita ada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk memenuhi panggilan jemaah, memberikan servis, memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini dan pemirsa kita akan segera kembali tentunya masih dengan kebijakan pengelolaan haji dan peran perbankan syariah. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sukses Syariah. Kami harapkan yang pertama adalah untuk bisa dijangkau ke daerah-daerah. Jadi kami inginkan untuk sampai ke pelosok-pelosok itu sudah ada bank syariah. Ya, kembali lagi bersama kami di Sukses Syariah dan pemirsa, perjalanan ibadah haji yang dilakukan setiap tahun oleh umat Islam merupakan kegiatan rutin dan hajat tahunan yang diharapkan dapat dilakukan dan dikelola dengan sangat baik oleh pemerintah. Dan untuk itu dari Pak Budi dari Ampuri, seperti apa nih harapan Pak Budi sendiri terhadap peran serta perbankan syariah itu sendiri dalam membantu mempermudah ya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini? Alhamdulillah sekarang mungkin bank syariah itu sudah mulai naik daun ya, dan sekarang sudah ditunjuk menjadi BPS ya, 17 bank syariah. Kami harapkan yang pertama adalah untuk bisa dijangkau ke daerah-daerah. Jadi kami inginkan untuk sampai ke pelosok-pelosok itu sudah ada bank syariah ya. Yang kedua, apalagi kepada Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang termasuk terbesar juga di dalam menerima pendaftaran jemaah hajinya ya. Kami sudah banyak melakukan kerjasama terutama dalam membagi ilmu. Nah, jadi bukan hanya terima uang aja, tapi harus ada mentransfer ilmu. Alhamdulillah ya. Jadi kita alhamdulillah dari Ampuri sudah melaksanakan kegiatan bagi ilmu dari Bank Syariah Mandiri, yaitu orientasi manajemen keuangan syariah. Alhamdulillah. Dan Pak Muharram, tadi Pak Budi juga sempat menyinggung mengenai penelantaran jemaah haji ya Pak ya. Nah ini supaya tidak dan jangan sampai terjadi kembali, ini apa peran serta dari himpunan sendiri untuk mencegah hal ini terjadi Pak? Ya, pertama kembali bahwa karena ini penyelenggaraan terbesar ya, jadi yang pertama yang kami lakukan adalah Himpuh juga bekerja sama dengan asosiasi lain dengan Kementerian Agama menetapkan SPM, standar pelayanan minimum ya, baik di haji dan kita sedang mendorong standar pelayanan minimum di umroh sehingga hak-hak jamaah itu bisa terjaga ya. Dengan adanya SPM maka kemudian seluruh hak jamaah mulai dari sisi pendaftaran ya, untuk haji misalkan pendaftaran yang transparan, adil ya, bisa diketahui oleh masyarakat secara umum. Kemudian pada saat menjelang keberangkatan dia mendapatkan ilmu manasik, tata cara, pengetahuan tentang adat budaya dan daerah daripada tujuan, baik itu di Makkah, di Madinah maupun di Arafah, Mina ya. Kemudian pada saat penyelenggaraannya baik hotelnya, transportasinya, konsumsinya ya, semuanya tersiap, tersedia dengan secara baik jumlahnya maupun juga kualitasnya. Nah inilah yang memungkinkan dengan adanya standar pelayanan minimum ini memungkinkan terjaganya semua pihak dalam kondisi yang terbaik, khususnya bagi jamaah, sehingga dia bisa berangkat,
kemudian menjalani ibadahnya dengan nyaman dan bisa kembali juga dalam keadaan sehat, selamat gitu ya sampai di tanah air. Saya kira standar pelayanan minimumnya yang harus terus dijalankan baik di haji maupun di umrah. Baik, Bapak Budi dan juga Bapak Muharram, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya pada pagi hari ini dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi masih banyak tema yang akan kita bahas dalam Sukses Syariah berikutnya. Dan untuk itu saya Indah Kirana mohon pamit, sampai jumpa dalam Sukses Syariah bersama Mandiri Group dan Bank Syariah Mandiri hanya di Metro TV Meraih Kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah lagu yang merindu, rancu tak menentu, membawa nafasku yang lama membelenggu dan hanya